pertanyaan, ini beberapa sudah saya jawab di chat ya. Ya. Jadi tadi menanyakan apa bedanya risk register dengan identifikasi proses berisiko tinggi. Ya. Jadi kalau risk register itu untuk risiko-risiko yang pernah terjadi. Ya. Sedangkan untuk identifikasi proses berisiko tinggi itu untuk proses risiko-risiko yang belum pernah terjadi. Tapi andai kata bingung, jadikan satu saja dalam register risiko. Ya. Untuk contoh register risiko, coba nanti saya siapkan. Ini sebetulnya untuk tugas ini, ya. Nanti untuk tugas. Oke, baik. Berarti contohnya diberikan kalau penugasannya sudah, Pak. Ya, ya. Ya, baik. Ini pertanyaan-pertanyaannya, Pak, sudah kita rekapkan ya. Ya. Yang pertama, Jadi Dokter yang Paniko kita bedanya contoh register tabel. dengan identifikasi proses berisiko tinggi itu sudah saya jawab ya. Kalau KSO itu kerjasama operasional peralatan medis. Misalnya daripada kita beli alat lab, itu kita kerjasama dengan vendor nanti bagi hasil. Semua kerusakan dan sebagainya itu akan ditanggung vendor. Kita hanya menyediakan tempat pelayanan dan menerima dari hasil pelayanan itu nanti bagi hasil gitu ya. Itu KSO peralatan medis. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Inaya ya. Kalau tadi Bu Enda ya. Bu Inaya menanyakan register risiko itu untuk apa? Nah, kenapa risiko-risiko itu harus kita catat dan juga risiko-risiko yang bakal terjadi juga kita identifikasi supaya kita bisa melakukan upaya preventif agar risiko tadi tidak terjadi, atau kalau terjadi kita punya strategi atau treatment untuk mengatasi risiko tadi maupun risiko tadi. Laboratorium yang baru itu harus membuka register risiko ya, sehingga bisa mengetahui kalau saya bekerja di laboratorium, saya akan menghadapi risiko apa saja di laboratorium tersebut, sehingga saya sudah bisa melakukan preparation, persiapan maupun pencegahan. Dan andai kata terjadi paparan, saya juga sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Misalnya terpapar reagen gitu ya. Nah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya yang terpapar mata kita, maka kita harus segera lari ke eye washer, misalnya begitu. Kemudian ya, selanjutnya, Mas Anandito, pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Putri, izin bertanya untuk pemisahan ruangan pemeriksaan UGD, pemeriksaan pasien UGD dan ruang tindakan, apakah bergabung atau terpisah? Ini tergantung kebijakan masing-masing ya. Apakah itu akan dijadikan satu di IGD atau dipisahkan. Jadi kalau dijadikan satu pun tidak bermasalah. Gitu ya. Oke, Bu Dr. Gigi Retno, mohon bertanya tentang dasar penetapan besaran risiko, probabilitas, dampak, dan derajat risiko. Oke, ini di materi manajemen risiko sebetulnya ada ya. Nanti saya kirimkan aja ya untuk penentuannya. Nah, kalau terkait dengan HVA itu bisa dibaca di instruction itu ya. Di instructionnya ada menyebutkan bagaimana cara penilaian scoring 1 sampai 5. Ya. Nanti akan saya lengkapi nih filenya. Kemudian dari Bu Herawati, Puskesmas Karangrejo. Jika pada analisis terjadinya insiden keselamatan pasien masuk dalam kategori risiko sangat tinggi, apa yang harus dilakukan?
Nah, kalau terjadi insiden, ini di materi keselamatan pasien ya, kalau terjadi insiden, itu kan kita lakukan scoring ya, masuk ke kategori sangat tinggi. Kalau sangat tinggi ini derajat risikonya sangat tinggi, maka kita harus menindaklanjuti dengan root cause analysis. Oke, lanjut. Dari Bu Indah lagi ya, ini pertanyaan untuk Bu Lina sebetulnya. Menurut Ibu, standar akreditasi yang 5 bab penerapan manajemen MFK lebih banyak dibandingkan dengan yang 9 bab. Untuk puskesmas yang maju reakreditasi tahun 2022, maka harus disiapkan dokumen memakai standar akreditasi yang mana. Ya, sebaiknya yang lengkap ya, yang sudah lengkap. Di standar yang versi 2015, itu sebetulnya programnya sama ya, hanya dinilainya dalam satu elemen penilaian kelima program itu. Tapi di standar akreditasi revisi itu masing-masing program ada penilaiannya. Ya. Jadi diusahakan lengkap ya. Oke, lanjut. Banyak nih pertanyaan. Ya, dari Dr. Rita. Pada kenyataan di puskesmas kami penanganan limbah medis padat diambil oleh Dinkes 1 bulan sekali. Bagaimana penyimpanan selama 1 bulan tersebut agar aman di lingkungan puskesmas kami. Ini besok akan dijelaskan ya oleh Dr. Ella, tapi sementara saya jawab dulu. Ini sebaiknya untuk limbah medis infeksius itu disimpan dalam refrigerator ya, freezer ya, itu bisa disimpan sampai dalam waktu 1 bulan. Ya, tapi ini perlu ada pengadaan refrigerator yang khusus untuk menyimpan limbah medis infeksius. Kemudian dari Dr. Gigi Retno, apakah manual book yang Ibu sampaikan sama dengan pedoman berisi 9 bab? Ini mungkin manual book yang ada di peralatan ya. Kalau manual book yang ada di peralatan itu biasanya sudah disertakan oleh pihak vendor. Kalau ternyata manual book itu oleh pihak vendor belum ada, kita mesti cari ya, bisa searching di internet ya, browsing. Kalau merek dari peralatan itu kita ketahui, kita bisa coba untuk cari manual book. Oke, berikutnya dari Bu Inaya, penanggung jawab Sarpras yang dimaksud dalam bab 2, kalau sesuai PMK 43 tahun 2019 ada di struktur organisasi puskesmas. Jadi begini, kalau memang itu sudah ada di struktur, silakan aja dimasukkan di dalam struktur, ya. Nah, jadi apakah penanggung jawab MFK ini akan diserahkan kepada penanggung jawab Sarpras itu silakan kebijakan dari puskesmas masing-masing. Ya, baik. Bisa lanjut? Nah, ini pertanyaan untuk HV Atul, Pak Giarto ini. Kok hilang Mas Anandito? Oke, iya. Oke. Oh iya, Mas, pertanyaannya tadi sudah terjawab ya, yang HVA Tools ya. Sudah, yang dari sudah, Bu ya. Panituri tadi ya. Iya. Oke, baik. Sudah terjawab Bu Panituri? Atau Ibu mau bertanya langsung lagi? Kalau ada pertanyaan lagi, ya. Iya. Monggo Bapak dan ini. Ibu, untuk sesi tanya jawab kami buka, kami persilakan. Ibu Herawati mau bertanya? Bisa menyalakan audionya atau mau foto aja, Bu? Ya, baik. Ini ada satu di chat, gitu. Oh iya, ada satu di chat ya. Apakah harus tenaga sanitarian atau pengurus barang? Ini silakan ya.
kebijakan puskesmas masing-masing. Baik. Sesuai kebijakan masing-masing ya, berarti Pak Cahyono ya. PJMFK-nya apakah tenaga sanitarian atau pengurus barang. Dikembalikan ke masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab ini masih kita buka lagi. Barangkali ada yang mau menanyakan secara langsung, terutama tadi terkait tabel HVA tools. Ya, ini kayaknya nanti ada penugasan yang harus dikerjakan Bapak dan Ibu ya. Masih belum ada yang mau menanya langsung, atau semua pertanyaan tadi sudah terjawab di chat room.